memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama kami beristirahat sepanjang malam ini. Tuhan, hari ini kami akan melakukan MOPDB hari kedua. Berkatilah kami, supaya apa yang akan kami dengarkan hari ini kiranya juga dapat menambah wawasan kami. Terima kasih juga karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkati kami Tuhan, lindungi kami dalam kegiatan ini. Biarlah apa yang akan kami dengarkan hari ini kiranya dapat berguna bagi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, bintang samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Ya, hari ini kita akan melaksanakan MOPDB hari kedua. MOPDB itu apa sih MOPDB? Siapa yang masih ingat kemarin? M-nya apa? M-nya? Iya, masa orientasi peserta didik baru. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang visi misi Yayasan Tarakanita, kemudian ada JJ15, ada arti logo Yayasan Tarakanita, kemudian ada tentang PKT. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kongregasi suster-suster CB dan Bunda Elizabeth. Siapa sih suster-suster CB dan Bunda Elizabeth ini? Nah, untuk itu kita akan mulai kegiatan kita dengan pengenalan dulu. Siapa sih suster CB itu? Nah, anak-anak tahu nggak sekolah kita ini masuk yayasan apa? Yayasan apa? Ya, sekolah yayasan Tarakanita. Nah, Yayasan Tarakanita itu di bawah naungan suster siapa? CB. Suster CB. Pernah enggak anak-anak melihat suster di sekolah? Pernah. Pakaiannya bagaimana? Apakah suster menggunakan baju seperti Bu Eka? Seragam seperti Bu Eka? Tidak. Apakah suster menggunakan seragam sekolah seperti anak-anak? Tidak. Kalau suster CB ini pakainya bagaimana ya kira-kira? Siapa yang ingat pakaiannya suster CB itu seperti apa sih? Seperti Bunda Maria. Bagaimana?
rambutnya tertutup. Kemudian Suster CP juga menggunakan rok terusan, ya. Pernah enggak lihat Suster CP menggunakan celana di sekolah ketika anak-anak sekolah? Tidak. Ya, sekarang kita akan siapa itu Suster CP. Oke, di-mute dulu ya, Nak. Nanti kalau WK bertanya baru dibuka lagi mute-nya, oke? Oke. Kongregasi para Suster CP. Kita mau lihat dulu. Nonton sih. Disuruh tanya anak-anak kan langsung unmute ya. Jawab ya. Iya dah. Enggak lemot. Oke. Nah, ini dia. Ini dia pakaiannya Suster CP. Kenapa harus ditutup? Ini pakaiannya Suster CP. Ada yang menggunakan terusan putih, kemudian ada yang terusan abu-abu, kemudian ada yang terusan biru. Kongregasi CP didirikan oleh Elizabeth Criters pada tanggal 29 April tahun 1937 di Maastricht. Nah, didampingi oleh Pastor P.A. van Beer. Nah, Bunda Elizabeth Criters ini dia selalu berdoa sepanjang malam setiap hari. Elizabeth Criters rindu sekali bisa masuk biara. Kemudian doanya tidak langsung terjawab. Tetapi setelah 15 sampai 16 tahun, lama sekali kan? Setelah 15 sampai 16 tahun, kerinduan hati dari Elizabeth Criters untuk mengabdi Tuhan dengan tulus ikhlas terjawab dari surga. Ketika sedang berdoa, Elizabeth Criters mendengar ada seruan itu akan terjadi. Nah, doa itu terjawab pada tanggal 15 Agustus tahun 1836. Jadi, ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu, tidak selalu langsung dikabulkan. Elizabeth Criters membutuhkan waktu 15 sampai 16 tahun agar doanya didengarkan dan dia bisa mendirikan biara. Nah, ini adalah Pastor P.A. van Beer. Ini tadi pastor yang mendampingi Elizabeth Criters dalam mendirikan biara tadi. P.A. van Beer menerima Elizabeth Criters sebagai suster cinta kasih Santo Vincentius a Paulo. Namun ternyata Roma berkeberatan terhadap penamaan ini. Jadi gereja yang ada di Roma itu berkeberatan ada nama Suster Cinta Kasih Santo Vincentius a Paulo. Nah, berarti itu kan sebuah masalah. Jadi Elizabeth Criters dan Pastor van Beer ini berpikir bagaimana ya caranya supaya tetap saya bisa mendirikan biara. Kemudian
Roma memberikan pilihan. Yang pertama, menggabungkan diri dengan kongregasi yang didirikan oleh Santo Vincentius atau menerima Santo Carolus Borromeus sebagai pelindung. Nah, ini terjadi apa ya? Elizabeth bimbang. Bagaimana ya? Apakah saya harus bergabung dengan kongregasi yang didirikan oleh Santo Vincentius atau saya menerima Santo Carolus Borromeus sebagai pelindung? Nah, Elizabeth Reuters pun ketika menghadapi pilihan seperti ini, beliau berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Menggabungkan diri atau menerima Santo Carolus Borromeus sebagai pelindung. Akhirnya, mereka itu adalah Elizabeth Reuters dan Pastor Van Bir, memilih Santo Carolus Borromeus menjadi pelindung. Tetapi, nama Santo Vincentius Apollo tidak dihapus. Bagi kongregasi, Santo Vincentius menjadi santo pelindung kedua. Nah, jadi pelindungnya itu ada dua. Yang pertama adalah Santo Carolus Borromeus dan yang kedua adalah Santo Vincentius Paulo tadi ya. Nah, ini adalah Elizabeth Reuters. Jadi siapa sih sebenarnya Elizabeth Reuters ini? Siapa sih pelindung para suster CB ini? Siapa sih yang mendirikan kongregasi suster-suster CB ini? Nah, kita akan tahu sedikit tentang Elizabeth Reuters. Siapa ini Elizabeth Reuters? Elizabeth Reuters lahir pada tanggal 1 November 1789 di Le, Belgia. Di mana itu Belgia? Jauh nggak dari Indonesia kira-kira? Jauh kan? Nah, orang tuanya adalah orang tua Elizabeth Reuters ini bernama Nicholas Reuters dan Maria Borde. Elizabeth Reuters mendirikan biara pada tanggal 29 April 1837 di Maastricht, Belanda. Nah, biara suster-suster CB pertama kali didirikan di Belanda, di Maastricht, Belanda. Elizabeth Reuters wafat pada tanggal 26 Juni tahun 1864. Setelah kita membahas tentang Elizabeth Reuters, kita juga harus ingat siapa pelindung suster biara kongregasi suster-suster CB ini. Pelindungnya adalah Santo Carolus Borromeus. Santo Carolus Borromeus. Makanya ketika kita berdoa, kita juga selalu ada doa Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Nah, kenapa kok bisa Santo Carolus Borromeus? Karena Santo Carolus Borromeus adalah pelindung dari kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus, suster CB. Siapa itu Santo Carolus Borromeus? Santo Carolus Borromeus adalah pelindung kongregasi CB. Ingat, CB itu adalah singkatan dari Carolus Borromeus. Carolus Borromeus lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 di Puri Arona, Milano, Italia. Santo Carolus Borromeus lahir di Italia. Orang tuanya itu adalah orang tua dari Santo Carolus Borromeus. Orang tua Santo Carolus Borromeus bernama Ghiberto Borromeus dan Margareta de Medici.
Santo Carolus Borromeus wafat pada tanggal 3 November 1584. Planet. Elizabeth Walters memiliki sebuah motivasi, yaitu cinta tanpa syarat dan bela rasa dari Yesus yang tersalib. Jadi dengan adanya cinta tanpa syarat dan bela rasa dari Yesus yang tersalib ini, Elizabeth Walters selalu membantu orang-orang yang ada di sekitar yang membutuhkan bantuannya. Elizabeth Walters ketika membantu orang-orang ini tidak pernah melihat apakah orang kaya atau orang ini miskin, bahkan dia lebih mementingkan orang-orang yang lemah, miskin, dan tersinggir. Visi dari Bunda Elizabeth itu sama seperti Santo Carolus Borromeus, yaitu yang tersisih, miskin, dan menderita, diselamatkan, dan dibebaskan dalam keutuhan kerajaan Allah. Kemudian selanjutnya, misinya apa? Misinya adalah relasi pribadi dengan Yesus Kristus dalam sikap kontemplatif dan diskresi. Kesaksian hidup hamba Yahweh, pelayanan manusia sebagai cinta Allah. Dan ada menanggapi tantangan dengan gembira, berpihak pada yang menderita. Itu misinya. Jadi, relasi pribadi dengan Yesus Kristus dalam sikap kontemplatif dan diskresi. Kemudian ada kesaksian hidup hamba Yahweh. Yahweh ini siapa? Yahweh ini adalah Tuhan, hamba Tuhan. Pelayanan manusia sebagai citra Allah dan menanggapi tantangan dengan gembira, berpihak pada yang menderita. Ini adalah kapal yang digunakan yang membawa misionari CB. Kemana? Ini adalah kapal yang digunakan misionari CB, suster-suster CB ke Indonesia. Jadi tadi biara suster CB ada di mana tadi? Didirikan di mana? Belgia. Di Belgia kan? Lahirnya Bunda Elizabeth Walters. Kalau biara kongregasi suster-suster CB didirikan di mana? Siapa yang ingat tadi? Di mana? Ayo, di mana? Ayo. Di Belanda. Pintar tadi Bu Eka dengar ada Belanda. Di Belanda. Jadi, nah, tadinya di Indonesia itu tidak ada kongregasi CB, tidak ada Suster Carolus Borromeus, itu tidak ada. Nah, suster-suster yang dari Belanda tadi, itu mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal. Kapalnya ini ada namanya ini, kapal Vondel. Ada berapa suster? Ada 10 suster yang datang dari Belanda ke Indonesia. Nah, 10 suster itu siapa aja? Siapa saja 10 suster itu? Ini adalah 10 suster yang datang dari Belanda ke Indonesia. Ini ada Suster Alfonsa Groot, ada Suster Lina Linen, Suster Ambrosine Stanforden, ada Suster Hermana Linder, kemudian ada Suster Ignacio Herman, Suster Justan Yecker, Suster Graciana Esken, Suster Crispin Bosman, Suster Isabella Nordman, dan Suster Judith Delat. Ini adalah 10 suster CB yang datang dari Belanda ke Indonesia.
Nah, para suster ini berangkat tanggal 7 Oktober 1918. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang implementasi, mengupas doa Suster Carolus Borromeus dari Bu Emi. Jadi dilanjutkan oleh Bu Emi. Halo anak-anak semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu semangat. Yes. Kok masih belum kompak? Ya. Sekali lagi. Banyak yang mood. Ya, dibuka dulu mute-nya. Sekali lagi. Salam Tarakanita. Satu hati. Semangat. Yes. Ya, anak-anak kita satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Nah, anak-anak sekalian, tadi Bu Eka sudah menjelaskan banyak tentang siapa itu Bunda Elizabeth. Ya, siapa itu Santo Carolus Borromeus. Nah, Bu Guru mendengarkan tadi bersama-sama dengan kalian, ada 3 hal yang perlu anak-anak pahami sebagai anak-anak SD Santo Yosef di bawah naungan Yayasan Tarakanita. Ya. Pendiri kongregasi Suster-Suster CB, Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus adalah Bunda Elizabeth. Ya. Kemudian pelindung yayasan kita, Yayasan Tarakanita, adalah Santo Carolus Borromeus. Satu lagi anak-anak, pelindung sekolah. Ya, pelindung sekolah SD Santo Yosef. Siapa itu? Siapa? Santo Yosef. Ya. Carolus Borromeus pelindung dari Yayasan Tarakanita. Pelindung sekolah Santo Yosef adalah Santo Yosef. Oleh karena itu anak-anak, setiap kali kita berdoa, ya diakhiri dengan Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Kemudian Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Begitu kan? Ya enggak? Halo? Iya. Ya, pinter. Jadi, Iya. 3 nama Bunda Elizabeth, Carolus Borromeus, Santo Yosef itu sudah melekat ya dalam diri anak-anak. Apalagi anak-anak sudah 2 tahun ada di Santo Yosef. Kelas 1 dan kelas 2. Ini tahun ketiga anak-anak menjadi peserta didik SD Santo Yosef. Nah, itu yang tadi Bu Eka jelaskan. Nah, anak-anak, ketika tadi anak-anak belajar siapa itu Bunda Elizabeth, maka erat kaitannya dengan doa Bunda Elizabeth. Doa Bunda Elizabeth ini kita doakan setiap hari di sekolah. Ya. Nah, Bu Guru bertanya, dibuka ya mute-nya. Ketika anak-anak melaksanakan PJJ di rumah, pembelajaran jarak jauh di rumah, anak-anak masih enggak berdoa doanya Bunda Elizabeth? Ayo. Siapa yang masih berdoa? Doa Bunda Elizabeth. Saya. Iya, 1 anak. Siapa lagi? Saya.
Hah? Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Doanya bagaimana sih? Doanya bagaimana? Ya, doanya bagaimana? Oh, pecinta hatiku yang manis. Berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu. Tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Itu adalah doa Bunda Elisabeth. Anak-anak masih ingat doa itu? Masih ingat doa itu? Masih ingat. Pinter ya. Bu Emil kok takut anak-anak nanti ketika liburnya panjang, ya, ketika liburnya panjang, kemudian anak-anak lupa dengan doa itu, ya. Nah, oh pecinta hatiku yang manis, yang dimaksud siapa itu? Oh pecinta hatiku yang manis. Siapa itu? Tuhan Yesus yang disalib. Ya. Berilah aku bagian dalam dukamu. Itu mu-nya besar. Mu siapa itu? Berilah aku bagian dalam dukamu. Mu-nya besar. Siapa itu? Tuhan. Betul. Pinter. Dukanya di mana, Nana? Duka Yesus yang tersalib. Wafatnya kapan Yesus itu? Pada hari Jumat Agung disalibkan. Ini yang memberikan inspirasi kepada Bunda Elisabeth untuk selalu mengingat duka Yesus yang tersalib. Duka Yesus yang telah disalibkan karena dosa-dosa manusia, termasuk dosa kita semua. Ya. Kemudian semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Cinta Yesus membuat Bunda Elisabeth ya, menyala-nyala untuk mengabdi kepada sesama. Sesama itu siapa? Orang-orang yang miskin dan tersisih. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu. Buatlah aku cakap. Apa cakap itu? Cakap dalam pengabdianmu. Cakap. Buatlah aku cakap. Aku bisa, ya, bisa mengabdikan diri Bunda Elisabeth kepada sesama. Anak-anak, mu itu ditulis dengan menggunakan huruf besar. Artinya mu adalah Tuhan Yesus. Bunda Maria, ya, Bunda Maria juga melindungi kita. Bunda Elisabeth melindungi kita dengan doa-doa itu yang kita doakan setiap hari. Tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja. Pengabdian Bunda Elisabeth ya, tidak hanya untuk dia sendiri, tidak hanya untuk dia pribadi, tetapi Bunda Elisabeth menginginkan pengabdian itu juga untuk keselamatan sesama manusia. Menyelamatkan sesama manusia. Siapa sama manusia itu? Ya kita semua.
menurut Bunda Elizabeth, sesamanya adalah orang-orang yang menderita dan yang tersisih. Ini anak-anak, makna dari doa yang dibuat oleh Bunda Elizabeth pada saat itu. Dan doa ini menggema sampai sekarang, dan kita doakan setiap hari, tidak hanya pada saat anak-anak di sekolah, tetapi pada saat anak-anak di rumah pun, ketika berdoa, akhirilah dengan doa Bunda Elizabeth. Ya, ingat bahwa sekolah kita di bawah naungan Yayasan Tarakanita. Pendiri kongregasi Suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus adalah Bunda Elizabeth. Pelindungnya adalah Santo Carolus Borromeus, dan pelindung sekolah kita, Santo Yosef, adalah Bapak Yosef atau Santo Yosef. Anak-anak bisa belajar dari doa Bunda Elizabeth ini. Anak-anak bisa bernyala-nyala karena cinta. Anak-anak bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi saudara, bagi keluarga, bagi teman, bagi orang lain yang kita jumpai setiap hari. Dan doa ini diakhiri dengan Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Ya. Anak-anak paham makna doa Bunda Elizabeth? Halo, dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya. Paham. Di mute. Oke, siap. Oke, siap. Sekarang Bu Guru mau bertanya. Berilah aku bagian dalam dukamu. Dukamu, duka siapa tadi? Berilah aku bagian dalam dukamu. Duka Yesus. Duka Yesus yang bagaimana? Yang saat disalibkan. Hah? Iya. Duka Yesus yang tersalib. Ya, duka Yesus yang tersalib. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu. Mengabdikan kepada siapa, Bunda Elizabeth? Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Untuk siapa, anak? Untuk siapa? Yesus. Untuk sesama. Sesama yang bagaimana? Sesama manusia. Ya, sama manusia yang bagaimana? Manusia. Yang menderita, dan yang tersisih. Ya, yang menderita dan yang tersisih. Ya, itu. Nah, anak-anak, sekarang dengarkan Bu Guru. Di-mute dulu. Halo? Halo? Di-mute dulu. Siapa yang belum di-mute dulu. Nah, tadi Bu Eka sudah memberikan penjelasan tentang Bunda Elizabeth dan Santo Carolus Borromeus. Kemudian Bu Emi, makna dari doa Bunda Elizabeth. Sekarang anak-anak, ya, ada tugas ya hari ini ya. Halo, ada tugas. Semangat. Oke. Tugasnya adalah anak-anak menuliskan kembali doa Bunda Elizabeth di sebuah kertas, secarik kertas, kemudian memberikan hiasan doa-doa itu, ya, doa Bunda Elizabeth, ya, dengan hiasan yang baik dan menarik. Kelas 3A dan kelas 3B. Foto tuh. Ya, difoto boleh. Iya, diwarnai boleh. Ya, masih ingat tak doanya? Ayo, sekali lagi. Dibuka mute-nya.
Kita doa sebentar untuk Bunda Elizabeth supaya tidak lupa. Doa Bunda Elizabeth. Oh, pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Setelah aku dalam pengertian, tidaklah bermanfaat bagiku saja, juga bagi kehormatan sesama manusia. Bunda Elizabeth, doakan kami. Nah, anak-anak, doa itu anak-anak menuliskan kembali di kertas, kemudian dikirim ke Bu Emi kelas 3A. Kemudian yang kelas 3B dikirimkan ke Bu Eka. Dibuat yang bagus ya. Halo. Ya. Bagus sayang ya. Ya. Bu Emi dan Bu Eka, menunggu kiriman tugas dari anak-anak. Oke. Mute. Oke, anak. Halo, oke? Oke. Melaksanakan tugas. Siap melaksanakan tugas. Ya. Anak-anak, seperti kemarin, CC 5+, salah satunya plusnya adalah kejujuran. Jadi anak-anak mengerjakan tugas ini dengan jujur. Anak-anak memiliki daya juang yang luar biasa. Tidak ada yang dikerjakan oleh orang lain. Kakak, adik, mama, papa, tidak. Anak-anak mengerjakan tugas ini sendiri. Siap anak-anak? Siap. Siap, oke. Kalau siap, untuk pertemuan MOPDB hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juni 2020, akan kita tutup dengan doa penutup. Nah, anak-anak jangan lupa, tugas dikirim maksimal pada pukul 22 atau pukul 10 malam. Bu Guru akan menunggu tugas-tugas itu. Ya, nanti Bu Guru periksa kerjaan atau produk dari anak-anak yang sudah dikirimkan ke Bu Emi atau Bu Eka. Ya, paham anak-anak? Paham. Ya. Nah, sekarang coba siapkan hati. Kita mau tutup MOPDB untuk hari yang kedua ini dengan doa penutup. Jangan lupa nanti di akhir doa kita akan tutup dengan doa Bunda Elizabeth. Siap? Ambil sikap doa yang baik. Dan tahu sekali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami berterima kasih kepadamu untuk hari ini. Hari ini kami semua putra-putrimu kelas 3A dan 3B telah mengikuti MOPDB untuk hari yang kedua. Pada hari ini kami belajar tentang kongregasi Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus dengan Bunda Elizabeth dan Santo Carolus Borromeus sendiri. Tuhan, berkatilah kami semua agar apa yang kami terima hari ini tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik di rumah, di sekolah,
di masyarakat, ataupun dimanapun kami berada. Kami ingin seperti Bunda Elizabeth, dan kami ingin seperti Santo Carolus Borromeus. Kami ingin berbakti kepadamu melalui sesama kami, khususnya sesama kami yang miskin, tertindas, dan menderita. Tuhan, berkatilah kami semua, agar apa yang kami terima ini dapat bermanfaat bagi kami sekarang dan yang akan datang. Akhirnya ya Tuhan, hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, berkatilah kami senantiasa, agar kami bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, marilah kita lanjutkan dengan doa Bunda Elizabeth. Kita doakan bersama-sama. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu. Tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekali lagi Bu Emi mengingatkan, hari ini anak-anak mempunyai satu tugas. Apa tugasnya? Ayo. Ayo dibuka tipsnya. Tugasnya apa lagi? Mencatat doa Bunda Elizabeth. Bunda Elizabeth. Ya. Pinter. Anak-anak punya tugas menulis kembali doa Bunda Elizabeth. Terus diapakan anak-anak? Terus diapakan doanya? Hias. Kirim Hiasi fotonya. dengan baik. Hias. Kalau udah selesai diapakan? Dikirim fotonya. Dikirim. Ya. Foto dikirim, pinter. Kirim kemana? Dikirim kemana? Ke Bu Emi, yang ketiga B ke Bu Eka. 3A dikirim ke Bu Emi, 3B ke Bu Eka. Yang Kalau minta tolong Mama ya sayang ya. Halo sayang, minta 3B. Mama ya nak ya. Ya. Kita kembali besok pada hari Rabu. Pukul berapa kita siap? Pukul berapa besok? Besok kita mulai MOPDB hari ketiga pukul berapa? 6.45. Pukul 6.45 ya. Kita atau Bu Emi akan memberikan link kepada Mama dan Papa. Oke, begitu anak-anak? Begitu? Ya. Ya. Ya, Tuhan memberkati. See you. Dadah Bu Emi. Dadah. Dadah Bu Emi. Dadah Bu Emi.